Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Desi Cahyani Lari. So guys, welcome to Dekala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Jadi aku bakal membahas tentang dunia kesehatan, di mana artikel ini aku dapat dari sebuah aplikasi yang sudah ada dokter-dokternya di sana, dan artikel ini sudah direview oleh dokter juga. Jadi di sini aku sebagai seorang content creator, aku akan membagikan informasi ini kepada kalian semua, oke? Nah, jadi apa yang bakal aku bahas di video kali ini? Seperti biasa, kalau kalian tuh baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share video ini ke teman-teman kalian juga, oke? Jadi langsung saja kita mulai. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang bisul yang terjadi pada daerah payudara. Nah, sebelumnya aku kan sudah bahas tuh bisul yang terjadi di ketiak. Jadi kalau kalian belum nonton, di sini aku taruh linknya di description box. Kalian bisa tonton itu kalau kalian mengalami itu di ketek kalian. Tapi di video kali ini aku bakal bahas bisul yang terjadi di daerah payudara. Nah, bisul yang terjadi di daerah payudara itu biasanya nih terjadi pada wanita-wanita yang sedang menyusui. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi pada beberapa wanita yang tidak menyusui. Jadi dia tuh bisa menyerang siapa aja gitu loh guys. Bisul itu adalah benjolan yang berisi nanah atau yang berisi cairan tubuh yang mengandung sel-sel darah putih yang udah mati. Nah, biasanya bisul ini tidak hanya tumbuh di payudara aja guys. Jadi dia tuh bisa tumbuh di semua bagian tubuh. Nah, perlu kalian ketahui nih guys, bahwa bisul pada payudara itu bisa jadi suatu tanda dari tubuh kalian yang menyatakan bahwa ada penyakit nih di payudara kalian, sehingga dia ngeluarin tanda-tanda gitu loh guys. Salah satunya ada bisul di payudara kalian. Yang pertama itu ada bisul subareolar. Nah, jadi bisul subareolar ini biasanya terjadi pada wanita yang tidak menyusui nih guys. Jadi di sekitar areolanya atau kulit-kulit yang warna coklat di sekitar puting kalian itu ada benjolannya gitu loh guys. Nah, kalau itu dipencet itu bakal ngeluarin nanah. Nah, untuk kondisi ini kalian tuh harus konsultasikan dengan dokter dan segera mendapat penanganan. Karena kalau tidak ditangani nih guys, payudara kalian itu bakal terjadi yang namanya abses payudara. Nah, kalau kalian tuh sudah terjadi abses payudara nih, gejalanya tuh seperti apa sih kak? Gejalanya itu seperti payudara kalian tuh bengkak, kemudian nyeri, kemudian kalian tuh mengalami demam. Nah, itu sudah tanda-tanda dari bisul itu udah masuk ke abses payudara. Kalau tidak ditangani lagi, abses payudara itu nantinya akan membentuk yang namanya fistula guys, yaitu lubang pada saluran kulit payudara kalian. Yang kedua nih guys, yaitu ada namanya folikulitis. Nah, jadi untuk folikulitis ini itu adalah rambut yang di payudara kalian itu tumbuhnya ke dalam, jadi bukan tumbuhnya keluar guys. Nah, sehingga ketika dia tumbuhnya ke dalam itu bakal terjadi benjolan gitu loh, tapi benjolannya itu serupa seperti jerawat. Nah, untuk kasus yang nomor 2 ini itu tidak hanya menyerang wanita yang tidak menyusui, tapi dia juga menyerang semua wanita gitu. Bisa terjadi di wanita menyusui ataupun tidak menyusui, dan tidak menutup kemungkinan juga ini bisa terjadi pada pria, karena di pria di payudaranya itu juga ada rambut kan. Jadi kejadian ini bisa aja terjadi di pria, rambutnya tumbuh ke dalam di bagian payudara. Dan yang ketiga nih guys, yaitu mastitis. Nah, mastitis ini adalah peradangan di jaringan payudara. Biasanya terjadi di wanita yang menyusui, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada wanita yang tidak menyusui. Bisa aja pada wanita tidak menyusui itu terjadi luka di sekitaran putingnya. Tapi untuk wanita yang menyusui, ini terjadi karena adanya penyumbatan dari kelenjar ASI nih. Tidak hanya itu, bisa jadi ini terjadi karena bayinya itu mulutnya tidak menutup sempurna di bagian puting. Kemudian yang kedua, bayinya itu hanya mau menyusui di salah satu payudara aja nih guys. Dan yang terakhir, ASI yang tidak dipompa secara teratur. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian bagaimana cara penanganan mandiri yang bisa kalian lakukan di rumah nih guys ya. Yang pertama yaitu kalian harus rajin untuk membersihkan payudara kalian. Harus rutin ya guys ya. Nah, kalian bisa lakukan cuci payudara kalian gitu ya. Saat mandi payudara dan puting kalian tuh kalian gosok dengan sabun yang berbahan kimia lembut gitu ya. Kemudian kalian keringin, baru kalian pakai bra. Jangan kalian masih basah-basah kalian udah pakai bra gitu. Itu kan bakal buat lembab dan bakal terjadi pertumbuhan bakteri
bakteri atau kuman di sana yang bakal menyebabkan lebih parah lagi gitu ya benjolannya. Makanya kalian sebelum pakai bra itu kalian dikeringin dulu, kemudian baru pakai bra yang nyaman. Kemudian kalian usahakan pakai baju tuh yang longgar-longgar aja gitu supaya ada sirkulasi udaranya juga. Kemudian kalian bisa pakai bra dengan bantalan yang lembut supaya tidak terjadi gesekan pada payudara kalian yang ada benjolannya gitu. Karena kalau takutnya kalian pakai yang ngepet atau yang pas banget itu bakal buat apalagi kalian aktif gitu ya gerakannya, itu bakal terjadi gesekan yang bakal buat kalian tuh ngerasa nggak nyaman dengan keadaan atau gejala yang sedang kalian alami. Yang kedua nih guys, kalian bisa lakuin kompres dingin. Nah, jadi kompres dingin ini kalian kompres tuh peradangan yang terjadi pada payudara kalian dengan es batu yang sudah kalian lapisin dengan kain bersih. Nah, jadi setelah kalian bungkus, terus kalian taruh di atas payudara yang meradang selama 10-15 menit dan lakukan pengulangan 2-3 kali dalam sehari sampai bisul di payudara kalian tuh sembuh gitu ya. Jadi tujuan untuk kompres ini adalah untuk meringankan nyeri yang kalian alami di payudara kalian serta meringankan peradangan yang terjadi pada payudara kalian. Dan cara penanganan yang terakhir nih guys, yaitu jangan pernah untuk memencet atau memecahkan bisul yang terjadi pada payudara kalian. Kenapa kak? Ya iyalah guys, jangan pernah untuk memencet itu. Karena kalau kalian pencet, itu bakal mengundang kuman-kuman untuk masuk ke dalam bisul yang terjadi pada payudara kalian, yang nantinya akan lebih memperparah dari bisul tersebut. Nah, tapi kalau kondisinya nih bisul itu terjadi kemudian pecah dengan sendirinya, yang harus kalian lakukan adalah membersihkan dari yang pecah tadi itu. Jadi kalian tinggal ambil air bersih, kemudian kalian bersihin, terus kalian ambil kasa atau kain kasa bersih, terus kalian bungkus tuh. Jadi atau tutupin lah sampai dia kering dan sembuh. Satu catatan kecil untuk kalian nih guys sebelum aku mengakhiri video hari ini. Jadi kalau kalian itu sudah melakukan penanganan mandiri di rumah gitu ya, terus kalian ngerasa kayak bisulnya itu belum sembuh atau tidak semakin membaik gitu ya, nah aku mewajibkan kalian untuk datang ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat gitu ya, supaya konsultasikan payudara kalian, yang nantinya dokter itu akan lebih tahu dengan kondisi kalian. Dan ada beberapa tindakan yang bakal dilakukan oleh dokter, seperti nih USG payudara kalian, kemudian foto ronsen atau MRI jaringan payudara kalian. Karena dengan adanya bisul itu agak mirip dengan gejala dari kanker payudara. Nah, jadi lebih cepat, lebih baik kalian konsultasi dengan dokter supaya lebih cepat mendapatkan penanganan kalau ada hal-hal serius yang terjadi dengan payudara kalian. So guys, jadi sekian dulu video hari ini, singkat, padat, dan jelas. Agak banyak sih ya yang membahas tentang bisul di payudara. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian yang punya permasalahan ini. Dan satu catatan lagi yang aku tekankan ke kalian, kalau itu belum sembuh atau masih kalian ngerasa kayak kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, jadi wajib nih ya datang ke dokter untuk periksa supaya mendapatkan penanganan yang cepat, oke? Nah, untuk info yang lebih lanjut, di sini aku bakal kasih linknya, artikelnya, kalian bisa baca di description box. Oke, see you next video. Jangan lupa untuk subscribe.